Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Basrinos dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat etiket di AutoCAD dan menjadikan etiket tersebut sebagai template kerja menggambar teknik kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman semua ada yang belum tahu apa itu etiket. Ya, etiket merupakan bagian dari gambar teknik yang berisi informasi penting terkait gambar tersebut. Etiket ini biasanya terletak di pojok kanan bawah lembar gambar dan memiliki format baku sesuai standar yang berlaku, misalnya SNI, ISO, ataupun standar perusahaan tertentu. Biasanya kalau di Indonesia itu setiap perusahaan itu memiliki standar-standar etiket. Dan lokasi etiket pun tidak harus di pojok kanan bawah, tetapi ada yang berada di bagian samping gambar. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin apa sih fungsi etiket itu? Ya. Jadi fungsi etiket itu yang pertama itu memberikan informasi teknis dan administratif yang penting. Karena di situ akan muncul nama perusahaan, nama klien, nama kontraktor, terkadang muncul nama konsultan juga, dan di situ ada beberapa orang yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek itu. Kemudian yang kedua memudahkan identifikasi, pengarsipan, dan revisi gambar. Jadi ketika ada revisi gambar ataupun ada pengarsipan ya, khususnya di revisi gambar itu biasanya akan muncul di etiket ini revisi yang keberapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menjamin standar komunikasi visual yang seragam dalam dunia teknik. Ya, jadi dalam pelaksanaan proyek itu komunikasi itu harus terjaga. Jadi dari yang bawah, dari yang drafter ya, yang melakukan gambar, ketika ada perubahan dia akan selalu minta persetujuan ke koordinatornya. Nah, ini nanti koordinator akan menyetujui. Nah, menyetujuinya di mana? Menyetujuinya di etiket. Biasanya koordinator akan memberikan paraf atau tanda tangan ke etiket, kemudian gambar itu akan diberikan lagi ke atasannya, ke manajer proyek. Dan manajer proyek juga akan menyetujui terkait dengan perubahan gambar tersebut. Nah, itu fungsi-fungsi daripada etiket. Nah, mungkin berikut ini adalah beberapa contoh etiket yang mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi ada banyak, ada yang berada di pojok kanan bawah, ada yang berada di tepi kanan gambar. Oke, selanjutnya apa sih isi dari etiket itu? Nah, isi dari etiket itu mencakup banyak hal. Yang pertama itu ada jenis gambar. Kemudian ada nama proyek. Kemudian ada judul gambar, kemudian ada tanggal pembuatan gambar ini, dan ada skala gambar, ada nomor gambar atau kode gambar, kemudian ada revisi. Jadi ini revisi keberapa? Kemudian ada nama perusahaan kontraktor, kemudian nama pembuat gambarnya ya, nama pembuat gambar, kemudian ada nama manajer proyek itu sendiri, dan juga biasanya mencantumkan informasi dari instansi klien. Jadi atau pemilik proyek. Ya, kalau itu gedung berarti pemilik gedung. Nah, kemudian siapa yang meriksa gambar ini? Nah, itu juga akan muncul di dalam etiket. Kemudian gambar ini disetujui oleh siapa? Dan biasanya juga muncul nama konsultan di dalam etiket. Nah, cuma info-informasi seperti ini juga bergantung kepada kebutuhan di proyek. Jadi tidak harus semuanya muncul. Ataupun bahkan ada beberapa informasi yang harus dimunculkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian AutoCAD. Dan sebenarnya di AutoCAD itu sudah tersedia template bawaan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita buka new file dari atas ini, kiri atas ya.
Nah, itu kita masuk ke sheet. Nah, ini ada etiket bawaan ya. Dan etiket ini berupa template. Jadi ada arsitektur imperial, arsitektur metrik, sivil imperial, sivil metrik, kemudian ada manufacturing imperial dan manufacturing metrik. Nah, bedanya apa? Kalau imperial itu nanti dia satuan dasarnya adalah inci, sedangkan metrik itu satuan dasarnya adalah milimeter. Dan di Indonesia itu sendiri biasanya menggunakan satuan dasar milimeter sehingga menggunakan yang namanya satuan metrik. Untuk selanjutnya kita akan membuat etiket dengan cara mengedit dari etiketnya sudah ada ini. Jadi kita buka file yang manufacturing metrik, teman-teman. Oke, kita open. Nah, penampakan etiketnya seperti ini. Ini bawaan dari manufacturing metrik dengan standar ISO A3. Selanjutnya kita akan membuat yang standar kita sendiri ya, perusahaan kita sendiri. Jadi kita akan membuat etiket yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi nanti etiketnya akan full berada di samping kanan, teman-teman ya. Oke, kita balik lagi, kita kembali ke tab layout ya. Jadi ini ada dua tab ya. Pertama tab layout, yang kedua adalah tab model. Kembali ke tab layout, kita akan delete yang etiket bawaan. Teman-teman bisa ke tab layout, klik kanan, kemudian klik delete. Klik OK. Kemudian di sini ada MView, teman-teman bisa klik dan di delete saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian model. Di model ini pastikan areanya kosong, teman-teman. Jadi karena kenapa? Etiket yang akan kita buat nanti juga akan kita jadikan sebagai dasar template menggambar teknik kita ya, teman-teman semuanya. Jadi ini pastikan ini kosong. Kemudian di bagian tab bar atas klik insert. Nah, ini juga harus kosong. Jadi ini kita akan hapus. Cara hapusnya teman-teman bisa masuk ke bagian komen, kolom komen, klik push ya. Dan enter. Klik bagian blocks, kemudian push all. Kemudian push all checked item. Oke, close. Di sini sudah kosong. Selanjutnya kita masuk ke bagian home. Nah, kita akan cek layer ya, layer properties, kita cek, klik. Nah, di sini ada layer title block. Ini juga akan kita hapus. Jadi akan kita tinggalkan satu layer saja yaitu layer 0. Ini kita hapus, delete layer. Oke, kita close. Selanjutnya kita masuk ke line type atau tipe garis, bagian properties, tetap di home ya. Kemudian sini ada tipe garis. Sini ada continuous, kemudian klik other. Kemudian kita akan tambahkan garis ya, terutama kita akan masukkan garis putus-putus, garis panjang putus, yaitu dash mana? Dash. Oke. Nah, ini dash. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan juga yang garis putus-putus tapi yang panjang pendek. Nah, itu namanya center. Kita klik OK. Oke, kalau sudah, yang sini jangan dicentang. Jadi kita lepas, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke layout, teman-teman. Oke, etiket kita ukurannya adalah A3. Jadi kita bikin rectangle terlebih dahulu dengan ukuran A3. Bisa di home bar atas, kita teman-teman klik. Kita mulai dari koordinat 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Oke, jadi kita mulai menggambar rectangle dari kiri bawah sini koordinat 00, kemudian diakhiri dengan koordinat 420 ya. Kita klik lagi di sini di kolom komen ya, diklik 420 itu lebar menyamping karena landscape ya. X-nya di 420, Y-nya di 297. Nah, ini adalah ukuran kertas A3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan atur page layoutnya ya, karena ini kertas
warna putihnya hanya kecil, jadi kita atur, klik kanan di layouts, kemudian ada page setup manager. Nah, teman-teman di sini ada banyak layout, teman-teman hapus saja di sini. Kita hapus. Oke, kemudian klik modify di layout yang kita buat. Nah, di sini ada printer editor, printer plotter ya. Printer plotter ini kita pilih AutoCAD PDF high quality, kemudian kertasnya A3 landscape, A3 420 297. Untuk plot area pilih window. Nah, kita atur windownya dari pojok kiri bawah sini ya, yang rectangle tadi kita buat sampai atas, pojok kanan atas, klik seperti ini. Untuk center the plot kita centang, fit to paper tidak usah, untuk skalanya 1:1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik close. Oke, aturan kertas sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengatur tekstilnya. Tekstil kita atur, teman-teman bisa klik bagian teks ini, annotation, klik di annotation, kemudian sini ada tekstilnya ISO proporsional, manage textile. Kita klik. Kita akan membuat 2 tekstil ya. Yang pertama kita klik new ya, klik new terlebih dahulu. Yang pertama kita bikin style etiket dulu. Ini khusus untuk etiket, klik OK. Kemudian height-nya kita buat di 2. Untuk font tipenya kita buat Arial. Klik Arial. Oke, selesai dan klik apply. Kemudian kita membuat satu etiket lagi, yaitu nama etiket ya. Nama ini artinya nanti kita untuk memasukkan nama-nama di etiket, nama-nama orang ya, nama-nama orang di etiket. Kemudian klik OK. Untuk height-nya kita kurangi ya 1,5. Fontnya Arial, font stylenya reguler, klik apply. Oke, jadi kita akan pakai etiket dan etiket, nama etiket untuk membuat etiket. Oke, klik close. Selanjutnya langkah kita yaitu membuat border, teman-teman semuanya. Jadi untuk membuat border tadi kan sudah kita gambar rectangle, jadi kita tinggal gambar klik offset ya, klik offset. Kemudian border kita jaraknya dari tepi kertas itu 5 mili, berarti klik 5, enter. Klik tepi tadi seperti ini. Sehingga ini sudah ada bordernya. Selanjutnya kita akan membuat etiket yang sama seperti gambar tadi ya. Jadi di bagian kanan semua kita klik line, lebar etiket kita 45 mili ya. Jadi teman-teman bisa tahan shift, klik kanan, kemudian klik from. Oke, kemudian taruh di pojokan sini, klik. Nah, kemudian teman bisa masuk ke komen ya, kolom komen, klik add min 45,0, klik enter. Nah, jadi garis lurus line itu akan dimulai dari sini dengan jarak 45 mm dari tepi kanan border ya, dan klik OK. Selanjutnya kita akan isi etiket ini yaitu dengan isian sebagai berikut ya teman-teman. Seperti ini isiannya nanti. Oke, jadi dari jenis gambar, owner, project, location, not, konsultan, manajer konstruksi, disetujui oleh, diperiksa oleh, kontraktor utama, diajukan oleh, dibuat oleh, diperiksa oleh, judul gambar, tanggal, referensi, skala, dan numbernya berapa. Untuk jenis gambar itu ada banyak ya, ada 3 biasanya, ada forecon, soft drawing, dan as build. Kita di sini yang buat yang soft drawing aja ya. Kita buat yang soft drawing. Sama kita buat garis-garis ya. Kita buat garis-garis, klik line, kemudian tahan shift, klik kanan from, kemudian klik pojok sini ke kolom komen, klik add, buat X-nya 0 ya, koma, Y-nya min 5 karena panjangnya 5 nanti. Oke. Oke, sini sudah.
Kemudian kita offset ya, kita copy tapi kita gunakan offset. Offsetnya jaraknya 5 mili. Klik dari sini ke bawah. Dan dari sini 15 mili. Teman-teman bisa lihat ukurannya di samping ini nanti ya. Ini video akan kita percepat untuk mempermudah. Oke, ini isian-isiannya ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Jadi yang sini ada daftar pemeriksa, ini ada 2 kolom ya. Jadi kita buat garis pemisah, klik line, kemudian klik tahan shift, klik kanan, meet between 2 point. Dari sini klik menuju sini, klik. Sehingga garisnya tepat di tengah-tengah. Terus ini kita geser dikit ke kiri aja sini. Terus yang bawah sini juga ini ada skala dan numbernya, itu kita bisa jadi 2, tapi ini tidak di tengah-tengah ya. Jadi kita membuat tanda di kiri sini, kita tarik ke kanan sejauh 15 ya. Klik line, kemudian kiri, tanda sejauh 15. Oke, klik enter. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu garis-garisnya. Untuk ketebalannya kita bedakan ya. Jadi teman-teman sebelum itu diaktifkan dulu yang line weight-nya diaktifkan. Kemudian pilih yang ini sama ini. Ketebalan kita rubah di line ini, properties line. Kita rubah ke 0,6 sehingga kelihatan lebih tebal. Yang untuk covernya, kemudian di sini juga sama, kita buat ketebalannya beda-beda. Owner, not, nah ini konsultan, manajemen proyek sendiri, terus kontraktor utama juga kita border sendiri. Sampai sini properties by layer 0,6 sama. Oke, jadi ketebalannya kelihatan berbeda. Jadi ini untuk memberi batasan lebih. Selanjutnya kita masuk untuk isian. Jadi ini ada beberapa isian. Isian yang paling atas ini ada owner, project. Owner biasanya boleh dalam bentuk gambar ya.
Jadi kita kosongi karena nanti akan bentuk dalam gambar, ataupun boleh diisikan ya teman-teman. Kalau diisikan berarti kita akan tulis di sini. Jadi untuk itu kita manfaatkan attributes ya. Jadi sini klik define attribute. Tagnya berarti owner. Promnya sama. Sini kita klik multiple line ya untuk owner. Kemudian kita top center. Text stylenya kita pakai yang etiket ya. Klik OK. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita masuk ke nama-nama orang yang akan menandatangani sini ya. Di sini ada manajemen konstruksi. Itu kita teksnya kita rubah dulu ke bukan etiket ya, tetapi ke nama etiket. Oke, kita klik, kemudian diperiksa, disetujui oleh ya, sini. Ini tim leader. Terus kita kasih atribut juga di sini, define atribut. Nah, promnya ini enggak multiple ya. Kita checklist yang di sini. Kemudian kita kasih seperti ini. Ini center. Tekstilnya nama etiket. Oke. Dan bagian drafter ini cukup nama saja, jadi kita copy dari sini, copy. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal. Untuk tanggal kita buat atribut juga, tetapi nanti isiannya akan secara otomatis ya. Berarti sini tanggal sama defaultnya kita gunakan yang tanggal save date ya. Ini jadi tanggal penyimpanan, klik OK. Ini kita pakai left, kita pakainya etiket untuk tekstilnya dan klik OK. Kita klik di area sini. Untuk referensi kita juga gunakan atribut ya, define atribut.
defaultnya kita kasih hashtag aja, left etiket, oke, sini oke. Nah, skala kita copy dari atas, jadi bukan atribut. Kita skala gunakan 1:1. 1:1. Untuk number baru kita gunakan atribut ya. Jadi kita copy dari ref. Oke. Jadi ini number. Sini number. Klik OK. Nah, ini udah selesai untuk etiketnya. Tetapi untuk yang sini bawahnya kontraktor utama ini biasanya berupa logo, kemudian manajemen konstruksi itu juga berupa logo, konsultan ini biasanya berupa logo ya. Jadi logo perusahaan konsultan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Oh, sebelum kita blok kita kasih mview dulu ya. Kita kasih mview di sini, area sini. Oke. Habis itu kita blok. Nama bloknya etiket A3, etiket elektrikal A3. Sini coba elektrikal A3 dalam kurung 420 kali berapa? 297. Untuk pick point kita pilih pojok kiri bawah sini. Kemudian untuk select objeknya kita pilih seluruhnya. Oke, klik kanan. Allow exploding jangan lupa dicentang, kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan ada isi-isiannya. Kalau tanggal akan seperti ini kan dia akan mengikuti tanggal save-nya kapan. Kemudian judul gambar, location, nama project, owner. Ini owner ini bisa berubah nama atau bisa berubah gambar. Kemudian klik OK. Oke, jadi seperti ini tambahkan etiket. Selanjutnya ini supaya menjadi template, maka kita lakukan save as ya teman-teman. Layoutnya kita rubah dulu. Kita rename dulu layoutnya ya. Layout 1 kita rename A3. Layout 1 A3. Oke. Selanjutnya kita save as. Klik di bagian AutoCAD sini, klik save as. Di sini file tipe kita buat AutoCAD drawing template ya, karena kita jadikan ini sebagai template, jadi .dwt. Kemudian kita masuk set sheet, kita kasih nama etiket elektrikal A3. Oke, kita save. Kemudian matrix satuannya, kemudian save all layer as unreconciled, itu kita klik OK. Oke, untuk etiket ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Dan etiket ini akan kita pakai sebagai template gambar kita di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.